Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung Idawati, sosok pengrajin kerawang Gayo yang lebih populer dengan nama Ida Kerawang, di mana beliau sempat membuat pakaian untuk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana sampai beliau bergelut di Kerawang dan membuat pakaian buat Wapres? Langsung saja kita ngobrol dengan Idawati. Assalamualaikum, Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak Ida? Alhamdulillah kabar baik di Yusradi. Di sana apa Alhamdulillah. kabarnya? Mudah-mudahan Alhamdulillah sehat kami ya. pun sehat walafiat di Inggris dan masih musim gugur di sini. Walaupun semakin Alhamdulillah. dingin karena mendekati musim dingin. Iya, di Di sini Takengon juga lagi udah musim mulai kopi ya, di Gayo ya. suhu dingin juga. Iya, lagi musim kopi sekarang ya. Ya, alhamdulillah udah mulai sikit-sikit. Iya, Alhamdulillah. Bisa diceritakan ke teman-teman sebelum kita ke kakak membuat pakaian buat Wapres peringatan HUT RI kemarin. Sejak kapan Kak Ida bergelut di dunia perkerawang gayuan? Itu ceritanya sangat panjang. Kalau cerita masalah mulai menjahit, mungkin sejak kelas 1 SMP saya udah mulai belajar menjahit. Waktu itu umur 12 tahun mungkin ya, umur 13 tahun, 12 tahun dah mulai saya lihat-lihat jahitan di rumah, jahitan ibu orang tua ya. Terus belajar pelan-pelan, pelan-pelan sampai sekarang pelan-pelan aja di rumah. Jadi ibu juga pengrajin kerawang. Orang tua kita di pengrajin kerawang. Yang pertama di Bebesen. Sebelumnya di Bebesen nggak ada pengrajin kerawang. Sejak kapan kira-kira itu? Itu 1983. 83. Waktu itu sebelumnya ibu kita cuman menjahit pakaian. Hmm. Kemudian diusulkan dari Perindustrian Takengoni ke provinsi, dikirimlah ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan jadi motivator. Hmm. Setelah ibu kita pulang, terus digali apa yang bisa dikembangkan di daerah kita. Digalilah Kerawang Gayo. Rupanya kita punya kerajinan. Sebelumnya kita cuma punya anyaman, belintem, cucuk. Itu pun digali juga. Cuman yang dibudayakan sekarang kan kerawang. Ya, Dari semenjak itu 83 itu. role modelnya sosok ibu dan karena ibu pengrajin, jadi Kak Ida melihat ibu kemudian termotivasi untuk Ya, menjahit untuk juga. belajar. Ya. Padahal waktu itu saya nggak dikasih belajar karena masih sekolah. Selalu dilarang. Jangan jangan pegang mesin dulu, kamu masih sekolah, belum waktunya. Jadi karena saya kepingin apa itu kerawang, kayak mana, di mana, ya, untuk apa. Jadi saya lihat dulu kan nggak ada internet. Kemana mau saya cari contohnya pun nggak ada. Cuman Hmm. ibu saya jahit terus untuk pakaian orang di pendopo, bupati, kain apa kayak kayak gitu. Belum ada buat tas, dompet apa segala macam itu belum. Masih pakaian-pakaian aja. Dari situ saya lihat, habis itu bikinlah pelatihan. Kenapa nggak kita buat untuk dompet biar bisa orang bawa, untuk selendang, untuk jilbab. Di situ saya berpikir juga, saya bilang sama ibu, Bu, kenapa nggak kita buat kayak gini aja? Mana tahu orang pun mau kayak gitu. Cobalah buat kalau enggak. Habis itu dia juga lagi pelatihan ke perindustrian, cari cara membuat tas. Dikirimlah dari Banda Aceh instruktur untuk buat tas. Lupa saya namanya itu, entah Kak Dar siapa, lupa saya namanya. Pokoknya saya masih sekolah. Pulang sekolah saya langsung ke tempat pelatihan itu, ada di Tamak Tua, Pejebe, ada tempat pelatihan di situ. Saya pun pergi ngintip ke sana. Hmm. Ngapain ya ibu-ibu yang anjaman 10 orang, yang J Kerawang 10 orang kayak gitu. Kalau tidak salah sekitar 10 hari. Kemudian selanjutnya ibu saya kan tetap menjahit. Jadi ditaruhlah ke pakaian ibu-ibu untuk sedikit aja bunganya di sini, di sini. Semenjak itu ibu saya melatih orang terus.
siapa yang mau belajar, siapa yang nggak ada kegiatan kira-kira tahun 84 dipanggil lah, Bu sinilah belajar, jangan duduk-duduk aja di situ. Waktu 84 kan saya pun masih SMP Hmm. itulah diajar di rumah, dilatih, dikasih mesin, dikasih benang. Alhamdulillah ada 10 orang, mungkin adalah 5 orang jadi. Sekarang udah almarhum semuanya, yang itu Ya. tadi, yang dilatih waktu itu. Dan peserta yang dilatih waktu itu dari Kampung Bebesan dan sekitarnya. Dari Kampung Bobesen semuanya diambil. Pak Ya, Kecil yang pilih pun orangnya. ya. Pak Kecil kita yang pilih. Dan almarhum ibu menjahit kerawang sampai tahun berapa? Sampai tahun 2000 mungkin. 2000 ya? Tapi udah nggak kami kasih lagi waktu itu karena tahun 99 adik yang paling bungsu udah tamat kuliah. Udah tuh Bu nggak usah lagi kerja karena dia mau ke Banda Aceh aja tempat adik karena udah tua kan. Ya. Jadi nggak kami kasih lagi. Kalau nggak dia selalu kreatif. Kalau lihat kain, lihat benang, dibuatnya terus apa namanya tuh untuk tas-tas pengajian dikasihnya. Nah ini untuk tanda mata nanti mana tahu saya nggak ada lagi ini bisa kamu simpan. Kayak gitu dia. Nggak bisa Hmm. lihat kain langsung dipotongnya. Buatlah untuk bibimu satu. Padahal dia udah tua. Buatlah untuk bibimu satu, untuk ini satu, saudara-saudaranya. Kalau enggak, sebelumnya memang kan jahit terus dia. Orang pun Ya, pesan ke rumah, orang belajar, orang apa banyak rame di rumah. ya. Karena memang itu dunianya sudah menyatu Iya, passionnya, jadi nggak bisa diem ya Kak Ida ya. iya nggak bisa diam. Iya, iya. Dan Kak Ida sendiri sejak kapan persisnya betul-betul fokus menjahit kerawang? Setelah tadi belajar sambil ngintip, sambil memperhatikan, coba dengan ibu. Iya, jadi waktu itu ceritanya ekonomi kita agak lemah, bukan lagi agak, memang waktu itu susah memangnya, Hmm, karena orang tua kita petani, yang diandalkan kebun cuma sama sawah. Sawah kalau udah pulang dari sawah kan nggak ada kerja lagi, ke kebun pun kan nggak selalu ada kopi. Jadi waktu SMP kelas 3, kira-kira 87, saya setiap pulang sekolah kan cari uang. Oh ini bisa nih cari uang, udah bisa, udah rapi kan gitu. Saya buat terus itu. Saya simpan nanti waktu itu ada PT KKA ya, kertas kerap Aceh. ya, Nah, itu jadi langganan, beli orang tuh nanti hiasan dinding apa. Pulang sekolah saya langsung jahit. Habis itu setelah tamat SMA, jadi nggak pernah lagi minta uang sama orang tua. Langsung pulang sekolah masuk ke mesin, nggak ada cerita lain. Nggak ada kayak orang sekarang. Pokoknya saya cari uang aja, jangan menyusahkan orang tua. Itu aja yang dalam pikiran. Kalau bisa bantu orang tua, karena orang tua kita udah sakit-sakit waktu itu kan. Habis ya, itu setelah tamat SMA, saya langsung buka di Simpang 4. Dulu koperasi, koperasi Babesen. Karena saya nggak kuliah, jadi ya udah saya kerja di sana. Habis itu udah tahun 2004 saya nikah. Nikah, saya pikir suami nggak mendukung. Saya ceritakanlah kalau saya pinginnya jahit, begini-begini cerita kepinginan. Kepingin kali saya buka usaha gitulah ceritanya. Eh, Lanjut katanya, apa dia pun dukung. Ya udah kalau memang itu maunya, kan bagus di rumah nggak keluar-keluar katanya. Ya udah dibuka lah terus tahun 95. Habis itu 98, 97 lahir anak satu, anak pertama. Ini ceritanya panjang nih, Dek. ya, 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 ya. Lanjutkan. Cerita. Terus 98 apa 99 moneter. Moneter kita gulung tikar kami. Karena harga langsung naik kan. Siapa yang beli kerawang kan? Kayak gitu. Habis itu kita konflik. Konflik lagi pas tahun 2000 saya melahirkan anak kedua. Itu tutup kami. Tutup semua. Karena siapa yang mau datang ke Aceh. Saya pun udah nangis. Usaha saya waktu itu udah lumayan. Udah buka ruko apa segala macam. Habis itu tutup. Karena saya pun jantungan. Nggak berani keluar rumah. Itu kan tahu di Yusradi kan tahu waktu itu kayak mana keadaan kita Ya, ya, mencekam.
Ya, jaga konflik. malam apa. Saya nggak bisa pikiran untuk anak aja. Gimana anakku nanti selamat apa enggak, itu aja yang di otak kita. Keluar kita nggak bisa kan. Tapi saya melanjutkan jahit terus di rumah. Waktu itu saya sewa ruko. Itu kita buatlah rumah kecil. Yang penting kalau apapun kejadian dalam rumah kita gitu lah waktu itu ceritanya. Sedih memang kan. Nggak terbayang sekarang bisa kita ada damai. Perdamaian tahun 2005 itu nggak terbayang tuh, sedikit pun nggak terbayang. Dalam pikiran pasti, ini pokoknya kalau nggak besok lusa kita udah nggak ada nih kan kayak gitu. Hmm. Karena yang beli pun cuma ini aparat, tentara. Hmm. Kan ada pasukan apa tuh yang dikirim, Siliwangi apa segala macam, Raja Wali kan. Waktu itu dia nanti datang beli, Bu jahit apa, jahit ini, kami mau beli untuk oleh-oleh kan sebelum dia pulang beli. Itu cuman. Kami udah mulai bercocok tanam lagi bertani, tanam cabai apa segala. Pokoknya sedih lah ceritanya. Nggak usah cerita lagi yang itu nanti nangis kan. Setelah itu tahun 2004 eh, saya terjun ke politik. Coba lu kayak gini. Habis itu tsunami. Tsunami terus perdamaian 2005. 2005 dalam hati ini saya udah bisa lagi jahit karena udah perdamaian. Ya, Kan gitu udah mulai orang masuk. Itu saya jahit terus di rumah lagi. Saya beli kain berapa meter, udah balik dari nol. Balik dari nol, udah semuanya nggak ada lagi. Beli kain 1 meter, beli benang satu, lusin, ya jahit akhirnya datang yang beli satu-satu. Kan orang cari juga, oh Kak Ida masih jahit, tolonglah jahitkan ini satu, ya boleh jahit lagi. Setelah itu 2013 saya balik ke Bebesen. Hari itu saya di PRJ di Kebayakan. Balik ke Bebesen, saya bukalah usaha kecil-kecilan seperti sekarang. Saya rekrut lagi, saya ajar lagi anggota. Kan hari itu udah nggak ada lagi orang jahit. ya, Yang udah pandai jahit pun udah nggak dikasih suaminya lagi jahit karena udah punya anak kecil apa. Kita bina lagi satu-satu, satu-satu. Akhirnya alhamdulillah ada. Kemarin tuh waktu 2020 kena COVID lagi. ya, Berapa tahun cuman tuh? ya, 13 ke 20 ya. Berarti sekitar 7 tahun alhamdulillah. Ya, ada anggota kita, ada pelanggan, ada apa. Kemudian kena COVID, saya ini yang tutup lagi. Karena takut kena nanti kan ada instruksi dari pemerintah nggak boleh buka kedai, nggak boleh ini, nggak boleh itu kan. Akhirnya sekarang alhamdulillah kita pelan-pelan lagi, kita mulai lagi. ya. Ternyata panjang sekali sejarahnya ya, Kak Ida. Panjang ceritanya. Jalan 40 tahun. Ini bukan waktu yang Iya, singkat dengan uh, cerita sedih dan harunya tadi dengan berbagai dinamika, gelombang perjalanan iya, urusan perkerawangan ini ya. Dan tadi iya, tidak terlepas dari faktor ekonomi orang tua juga. Yang kemudian Kak iya, Ida berpikir bagaimana nih bantu orang tua, meringankan orang tua, iya, sehingga timbullah inisiatif untuk menjahit kerawang buat jajan. iya, untuk Awal jajan, untuk biaya sekolah, untuk iya, biaya sekolah. Awalnya dari biaya situ ya, sekolah, yang kemudian iya, terjun tahun 87. Nah, jadi secara serius tahun 87 ya. iya, pokoknya tahun 87 pulang sekolah saya Ya, setengah hari udah kerja. ya. Tambah situasi mendukung waktu itu. Ada PTKKA, ya Ada ternyata yang lebih dari uang jajan. lebih bisa Ya, untuk bantu ya, di rumah, orang tua kita udah nggak ya, terbebani lagi belanja dapur, udah ya. kita bantu semuanya. Dan Kak Ida berapa bersaudara? Kami ada 5 bersaudara. Waktu ibu saya memperjuangkan Kerawang waktu tahun 83, pulang dia adik saya meninggal satu karena sakit. Ah, Kalau ceritanya sakit tuh mungkin kalau orang sini rindu ya, karena ibu saya 1 bulan di Jakarta. Dulu kan nggak ada telepon, nggak ada apa, dia mama, mama, mama kayak gitu rindu. Kemudian panas badannya meninggal. Begitu ibu saya pulang, adik saya udah nggak ada lagi.
Itulah ceritanya mendirikan Kerawang nih, memperjuangkan Kerawang. Makanya saya bilang, kalian sekarang udah enak kalau jahit, kenapa nggak mau jahit? Ya, Kalau orang tua kami, sampai korban adik kami satu. ya, karena pelatihan di Jakarta tadi, Iya, keluarga mesti pelatihan tinggal, jadi motivator. dan adik tadi itu yang bungsu. Adik yang bungsu, kami 5 bersaudara, tinggal 4 lagi. Ya, yang bungsu waktu itu umur berapa tahun yang meninggal? Waktu dia tahun 80 lahir, tahun 83 meninggal. Umur 3 tahun. Umur 3 tahun, udah ditinggalkan anak sekecil itu 1 bulan dan nggak ada kabar. Nggak ada Ya, kabar karena dulu dikirim terus sama pemerintah, tapi nelpon pun nggak bisa, nggak ada kecuali lewat telegram. Kami pun masih kecil, belum pandai kan. ya, Kayak mana ini apa, kayak mana mama kita apa balik. Jadi anak-anak kan nggak tahu, bawa sana, bawa sini nangis kan gitu. ya, Sampai menghembuskan napas terakhirnya. ya, Dia tadi sakitnya sakit demam-demam biasa aja. ya. Begitulah pengorbanan di dunia Kerawang Gayo ini ya, Kak ya. Iya, itulah Ya. ceritanya dulu. Itu Dan di Kak dalam Ida, keluarga kami. ya, dan Kak Ida berapa anak keberapa? Kayak mana? Kak Ida anak keberapa? Anak ketiga dari 5 bersaudara. Ya, ya, sekarang tinggal 4 ya. Tinggal Dan 4. orang tua ya umumnya seperti kita di Gayo, bertani, berkebun, Iya, bersawah. Tapi orang tua Kak Ida, ibu punya kelebihan menjahit. Inilah sebagai iya. penyambung hidup ketika itu tambahan di luar bertani tadi ya. Sebenarnya orang tua saya dulunya guru SMA, Ya, Bapak. Bapak. Bapak almarhum. Dia dulu kuliah di Gajah Mada di Jogja. Hmm, Tapi karena nggak tercapai cita-citanya, beliau pulang dan nggak dikasih balik lagi karena ke Jogja. Jadi kenalah sakit, sakit jiwa. Nah, kalau sekarang apa namanya itu, Dek? Makanya saya nggak lanjutkan kuliah karena saya pun takut seperti beliau. Jadi jangan terulang lagi dalam keluarga nih. Kalau kita sekolah itu nggak ada support dari keluarga, dari pemerintah, dari apa. Jadi nggak kesampaian cita-cita bapak ya, saya. Karena dia kalau waktu itu kuliah di bahasa UGM, gayonya patah tengah, ya Kak patah ya? tengah. Ya, ya. Hmm, Dari itu saya berpikir waktu abang saya pun tamat SMA, kakak tamat SMA, dibilang orang tua saya, ibu nggak boleh kuliah, mau kalian nanti kayak bapak putus sekolah nggak sanggup biaya karena jauh. ya, Ya udah. Jadi waktu itu adik saya yang bungsu minta kuliah, kak aku kuliah katanya sama saya. Dalam pikiran saya karena saya nggak kuliah, ya udah kuliah. Saya yang biayain, saya yang biasa. Padahal saya masih gadis waktu itu. ya, Itulah saya jahit terus kirim belanja ke Banda Aceh, kirim belanja untuk menyekolahkan dia. Alhamdulillah sampai dia S1 selesai. ya. Sekarang kerja di Banda Aceh. Dan Gitu tidak kalau selesai. cerita hidup. Sebenarnya Ya, saya malu mengungkapkannya, tapi kayak mana itu memang ya, kenyataan yang harus saya eh, apa namanya itu saya ungkapkan. Kalau cerita pribadi ya, ya. Justru itu jadi motivasi kemudian Kak Ida. Karena kan ya, Kakak Idawati seperti sekarang kan tidak terlepas dari cerita pahit di masa lalu, ada ya, kelamnya. Termasuk tadi kenapa sampai kakak ke atas bersaudara tidak lanjut kuliah karena trauma trauma, dengan gagalnya sosok bapak yang kuliah di ya, Universitas Gajah Mada ketika itu karena faktor ekonomi. faktor Dan ekonomi. dari perbincangan kita ini diharapkan disinilah peran pemerintah sebetulnya untuk mensupport orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang mampu secara intelektual, akademik. Karena kan di zaman itu, apalagi dari daerah kita, dari Gayo, ya secara umum dari Indonesia kan terbatas sekali yang bisa masuk ke UGM. Ini kan Iya, prestasi luar biasa sebetulnya. iya. Hanya karena situasi saat itu tambah ekonomi sehingga Mhm. tidak selesai akhirnya mesti balik ya Susah, dengan susahnya waktu itu kata ya bapak saya di almarhum, kirim surat dari Jogja kemari mungkin 1 bulan baru sampai. Sampai di Takengon, nenek saya
nggak bisa baca juga, nggak bisa baca surat karena belum pandai untuk tulis baca Ya, zaman itu kan. Jadi dikasihlah sama abang kan kayak gitu ceritanya. Abang abang bapak pun di Medan. ya. Terus ada kakaknya, kakaknya pun kan udah berkeluarga. Mana sempat dia urus yang kayak gitu, dia pun kan punya anak, punya keluarga masing-masing. Mungkin di situlah. Jadi nenek pun nggak tahu kayak mana, jadi dipastikan ya nggak usah lagi dipesan bapak pulang, nggak usah lagi balik ke sana. Itulah ceritanya, Dek. Tahun berapa kira-kira Bapak itu kuliah di UGM waktu itu? Eh, itu lupa saya deh ya. Pokoknya bapak tuh lahir 37, 37. 1937. Kita hitung aja. Beliau SMP cuma di sini, SMA di Jakarta. Oh, di Jakarta Kemudian SMA-nya. lanjut di SMA di Jakarta katanya. Terus kuliahnya di UGM. Ya, Jadi karena di pernah tahun dia cerita, saya nangis. Saya ya, tanya, kalau sama kami dia cerita. Kalau ditanya, kalau enggak, kalau sama orang enggak mau dia bilang. Maksudnya dia, udahlah nggak usah itu udah cerita, udah tutup buku kan gitu. Saya ya, tanya sama bapak, bapak sebenarnya cita-citanya apa? Nggak usah cerita cita-cita. Itu Pak Sudomo katanya ada sekretaris negara ya, waktu ya, kawan saya kuliah katanya. Banyak kawan-kawannya yang kayak gitu, jadi menteri, jadi apa orang dari UGM dulu kan. Jadi saya waktu masih kecil kan nggak ngerti, Allah apa nih cerita kayak gitu nggak ngerti masalah sekolah. Dia sering cerita nanti karena bapak saya kalau di orang bilang gitu ya dulu jenius orangnya, ya, kepintaran katanya kalau di sini. Jadi dia bahasa Inggris, bahasa Jerman, dia bisa kuasai dulu. Dia ya, bisa kuasai matematika, eh, itu udah kayak kayak mana ya, kayak air sampai kami nggak mau belajar kata ibu saya. Udah nggak ada artinya belajar kayak gitu kalau dunia sekarang kata ibu saya. Semua dengan ya, uang katanya. Kalau nggak ada uang nggak ada arti. Sampai kayak gitu dulu kami diajarkan. ya, Karena ibu saya nggak mau kami jadi kayak gitu. ya. Dan di tahun 50-an itu, walaupun terbatas, tapi ada ya dari daerah kita yang ke UGM, termasuk Bapak tadi, Kak Ida. Termasuk Dan bapak. pada saat itu, yang dari Aceh Tengah secara umum waktu itu ya, itu kan kuliahnya Iya, sampai keluar termasuk UGM, yang kemudian tahun 57 mereka kembali ke daerah. iya, Nama nama programnya Pengerahan Tenaga Mahasiswa. Mereka ini mengisi kekosongan guru di daerah. Waktu iya, itu di daerah kita ada SGB, SGA, Sekolah Guru Bawah, Sekolah Guru Atas. Nah, pada saat itulah berdiri SMA 1 Takengon yang oh dekat iya, Polres itu tahun bapak saya 57. ngajar di sana. Ya, tahun SMA 1 sama Bapak. bapak pernah ngajar di sana berapa tahun? Oke. SMA 1 sama PGA. Itu Berarti banyak murid-muridnya yang ya, bilang. berarti Bapak masuk gelombang awal yang kuliah ke UGM itu. Iya, Ya, mungkin. termasuk bersama Profesor Muhammad Daud. Muhammad Ya, Daud salah itu satu dari 5 pendiri SMA 1 Takengon yang dekat Polres. Jadi ya itu itu SMA itu bapak tertua di ngajar. Gayo, salah satu yang tertua di Aceh, dan awal-awal berdiri dari 50 sekolah di Indonesia. Saya angkatan ke-42. Oh iya. 99 masuk, 99 masuk, tamat 2002. Dan itu luar biasa, Kak Ida. Dan seperti disampaikan, mudah-mudahan yang mendengar podcast kita ini, terutama dari sisi pemerintah, dewan, dinas terkait, ini jadi pemikiran. Jangan sampai orang berprestasi karena dari sisi ekonomi sehingga mesti kandas cita-citanya. Iya. Padahal ini potensinya luar biasa dan banyak sekali memang tokoh lahir di zaman itu sampai sekarang ya UGM ya. Presiden Iya. ketujuh juga dari UGM. Nah, ini kita kembali ke Kak Ida. Dari perjalanan berkerawang tadi, eh, tentu ada pelatihan ya. Iya. Pelatihan dari pemerintah, kemudian dari sisi permodalan. Nah, ini bisa diceritakan bagaimana dari sisi pemerintahnya untuk mensupport para pengrajin kerawang di daerah. Kalau dari tingkat pelatihan, karena dulu tukang jahit tuh cuma sedikit, kok sekarang kok udah lumayan anak-anak, udah Ya, ada yang bisa. Saya selalu diundang.
Kak Ida mau ikut pelatihan. Karena suami mendukung, padahal saya punya anak kecil pun saya tinggalkan. Ya, Ya, iya, saya ikut, nggak apa. Di mana? Oh, di Banda Aceh, nggak apa-apa, saya pergi terus. Pergi ke Banda Aceh. Selalu saya ikut. Biarpun itu kadang-kadang kan bukan kita mengharap uang saku. Saya mengharapkan ilmunya. Ilmu yang diajarkan biarpun sedikit tapi bermanfaat. Apapun itu, kalau pelatihan saya selalu ikut, sering dikasih pemerintah. Itu hmm, alhamdulillah saya ikutin, kecuali saya sakit ataupun ada kegiatan lainnya. Kalau enggak saya ikut ya, terus. Itu di situ. Kalau permodalan itu kayak mana ya bilangnya, bukan pemerintah nggak kasih, cuman mereka pun mungkin nggak ada dana kan gitu. ya, Kalau saya minta nggak mau karena kalau buat proposal disuruh apa kayak gitu, orang tua saya dari dulu kalau bisa jangan tangan di bawah gitulah ceritanya. ya, Lebih oke. baik tangan di atas. Biarpun kita susah, jangan pernah jadi peminta-minta katanya. Jadi saya nggak berani. Pernah saya langsung ke Banda Aceh. Waktu itu dikasih mesin 7 langsung ke provinsi tahun 2013. Ya, Kebetulan ada saya pun masuk dari partai Aceh juga. Terus ada di koperasi saya hubungi kayak mana ada anggota tapi nggak ada mesin. Ya udah Bu, ini ada dana apa katanya perubahan, dikasihnya lah mesin kecil-kecil ada 7 unit. Saya ya, bagikan terus sama yang kerja. Nah ini bawa-bawa terus ini karena kebetulan ada dikasih 7. Itu habis itu saya nggak pernah terima ya. apapun. Dan Artinya, saya pun nggak minta. ya, artinya ada support termasuk dari fasilitas walaupun tidak seideal yang diharapkan. Iya, Ya, dan saat mengikuti pelatihan tadi, anak-anak sudah berapa? saya dari mulai tidak punya anak ikut pelatihan. Ya, Sampai sekarang mungkin udah umur 50 karena saya sakit kemarin pas tahun 2020. Dari situ saya nggak ikut pelatihan lagi. Kalau nggak, saya ikut terus. Biarpun anak menyusui, saya bawa tukang gendongnya, saya hmm, cari anak-anak gadis, tolong jaga anak saya. Saya ya, mau ikut pelatihan. Bawa ke hotel. Misalnya di hotel ada kegiatan, ya, saya bawa ke hotel, jaga. Kalau udah besar dia, kebetulan suami saya udah tinggal aja di sini, pergi terus, nggak ya, apa-apa. Nah itu demi masa depan kan kayak ya. gitu. Karena Dengan saya sukanya di situ. dengan kata lain, suami sangat mendukung ya, Sangat, sangat sangat, sangat, mendukung. sangat mendukung. Dan awal nikah tadi diutarakan, saya pinginnya menjahit, pinginnya usaha, dan Iya, seketika suami langsung support ya. alhamdulillah suami memang dia bilang kalau kamu mau curhat, misalnya kamu mau curhat sama abang, jadikan saya abangmu. Kalau misalnya kamu mau curhat jadi sama bapak misalnya, bapak nggak ada, jadikan saya bapak untuk sementara. Keluarkan tuh apa yang kamu mau katanya. Oke. Eh, jangan itu di apa nanti kayak Dipendam mana ya. nanti jangan kayak gitu. Terbuka apapun Ya, cerita terbuka sama saya. Saya menerima kayak gitu dia. ya. Anak-anak berapa Kak Ida? Alhamdulillah anak anak kakak ada 3 Ya. laki-laki semua. Dan mereka kuliah semua. Yang pertama ia kuliah, yang kedua itu tidak mau kuliah karena dia tamatan SMK. Aha. Eh, dia yang meneruskan usaha saya sekarang. Ya, Nah, ya. saya pun sekarang udah nggak berapa aktif lagi semenjak abang meninggal, Sejak suami suami meninggal. meninggal. Ya, Jadi anak-anak udah bilang ini udah tuh udah capek kali udah tuh duduk-duduk aja sambil kerja yang mana ini bisa bantu-bantu dikit-dikit aja biar jangan kaku maksudnya karena kalau saya kepinginnya kan kerja terus tapi kondisi kita kan nggak memungkinkan lagi nggak ya, seperti ya, dulu kok dulu bisa sampai malam pun kita kejar karena cari ya, uang kan gitu. ya. Yang bungsu? Yang bungsu sedang kuliah sekarang di Utsmami. Oke. Alhamdulillah. Dan tadi disinggung SMP, SMA. Kak Ida SD, SMP, SMA-nya di mana? Kalau saya SD-nya Min
dulu, min 4 Bebesen. Min 4 Bebesen itu di Eh, mana, Kak Ida? di bawah min 1 ada dulu min swasta, min 4. Oh, dekat Karena dulu dekat min TK 1 saya sama dulu min 4. berarti itu. Dekat TK Ya, Cedengayu. Yang di iya, bawah itu ya. Iya, sebelah iya, TK iya. Cedinganyu, ya Iya, iya, begitu. iya. Berarti TK-nya di situ juga dia? Iya, saya Oh, 89 90 dan kepala sekolahnya Ibikul dulu Halimah Umar. oh iya Iya, betul, iya. Halimah. Iya, Iya, iya. itu guru yang paling hebat tuh kalau kita nggak bisa dicubitnya terus. Iya, 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 iya. Tapi dari situ disiplin kita ya, Kak. Sebelum masuk sekolah Disiplin, diperiksa kuku ya, alhamdulillah. siapa yang kotor. Iya. Kakak pun berarti TK di situ dulu. Dulu TK nggak ada kan, langsung Oh kita ya, langsung masuk min ya. sekolah min. Nggak ada pakai sepatu kayak sekarang, pakai sendal jepit. Oh iya, Warna baju suka hati kan, nggak ada pakai jilbab, cuman pakai jilbab kelas 5, kelas 6. ya, Sebelumnya nggak pakai jilbab, nggak kayak sekarang. Kan sekarang enak kali ya udah muslimah ya. semua. Karena di zaman saya TK, SD, min 4 itu kayak nggak ada lagi, Kak Ida. Nggak Yang ada ada lagi, udah menyatu ke min min yang di 1 ya. atasnya, ya min satu. Ya, sekarang min 4 tuh udah jadi min 1 juga. Oh, iya, iya, iya. Anak saya kemarin sekolah di sana, saya bilang ini sekolah ini dulu. Dan kan suka banyak kambing di situ. Iya, Jadi pas pergi kambing TK, memang ya dulu kan. kotorannya di situ udah bau, pipisnya, nya di mana-mana. Iya, Jadi lewat itu mesin kalau aman zaman Kuba, dulu memang itu kayak pun gitu. basah karena Iya. berembun. Iya, iya, iya. Oh, jadi di situ dulu Kak Ida ya. Iya, di situ Hebat saya ya. min, kemudian SMP-nya SMP 4 Ujung Temetas. Oh Eh, iya. berapa? 98 ya, sampai 98 sampai pokoknya SMP-nya tamatnya 87 lah. Ya, 87 tamatnya. 87. Kemudian sambung ke SMA 2. Tamatnya 90. SMA 2 Ujung Temetas. Ujung Temetas di atasnya juga. Iya, iya, iya. Kenapa saya pilih di sana? Karena ibu saya orang Kebayakan, jadi Hmm, keluarga mama semua di sana. Jadi saya dekat kalau misalnya mau pulang nggak ke Bebesen, pulang ke Kebayakan. Jadi kan ya. ada dua sisi. Ya, Bapak Kadang-kadang yang ada dari acara di Bebesan. sana, ya udah di sana terus sekolah. Bapak yang dari Bebesan, Mama dari Kebayakan. Bapak asli Bebesen, mama asli Kebayakan. Orang Jongok Batin, mama. Ya. Kalau Oh, bapak orang Mama. Muntigayo. Oh, ya, ya, ya. Iya, Bapak siapa namanya, Kak? Almarhum? Muhammad Ali, Muhammad Ali. Kalau M. Ibu? Ali S. M. Ali S. Kalau Ibu? M. Ali S. Nama ibu Maimunah. Ya, ya. Jadi itu yang mendasari kakak setia di ujung Temetas ya, karena jangan jangan kebebasan semuanya Jangan ada di, yang di ke pertengahan kebayakannya saya. juga di pertengahan. Oke, Uh, ini iya. malah adil di tengah-tengah. Adi ya di tengah-tengah kan, sama Ya, ya, keluarga ya, Bebesen ya, dekat, ya. sama keluarga Kebayakan dekat. Oke, jadi kalau ke kanan kebebasan, ke kirinya ke kebayakan ya. Iya. Oke. Dan bagaimana ceritanya sampai Kak Ida menjahit pakaian Wapres Gibran? Oh, yang kemarin ya, Iya, itu iya. ceritanya. Saya lagi sakit. Hmm. Kebetulan karena menghadapi 17 Agustus eh, agak padat pesanan di rumah. Jadi ditelepon sama Bu Ana Kobat malam-malam pas Petri Anak Obat. maghrib. Ana Kobat, Ya, kenal deh ya, ya, ya. Ana Kobat. Kemudian saya lagi sholat maghrib, kemudian udah siap itu saya telepon balik. Ada apa di nelpon saya tadi, kakak lagi sholat. Oh ini kak, ada kakak mau jahit baju. Kapan perlunya? Pokoknya secepatnya. Ini mak, Abdi aku nggak bisa lagi sakit ini pun udah sampai malam aku bantu anakku kan kayak gitu. Nanti saya terima itu marah nanti dia, saya bilang karena nggak sanggup kerja kan gitu. Takut saya kasih ke orang nanti nggak cocok. Kalau saya kasih ke orang, saya jumpakan sama orang yang lain. Bisa nggak? Oh nggak boleh harus kakak katanya. Karena dia harus warna zaman asli, motif asli zaman katanya. Hmm,
Pokoknya harus Kak, kayak gitu aja cerita. Karena Hmm. dia rekan saya bagus kayak itu, kami sama-sama dia pun di seni budaya, kan ada sangkut pautnya kayak gitu. Ya, Ada dia butuh kain, kirim kemana sering kami kayak gitu. Ya udah besok datang, kayak itu. Datang besok pagi, biar, di mananya nanti, biar saya bantu, kayak gitu. Jangan kecewa dia pun kan. Setelah dia besoknya datang, "Mana kainnya?" Saya bilang. "Mana ada," katanya, "Kakak yang sediain." Kenapa kayak gitu? Buru-buru, saya lagi yang sediain, nanti nggak cocok, ribut kita, saya bilang kan kayak gitu. Terus, "Enggak, ini saya serahkan ke Kakak semua, kainnya, apanya, pokoknya orangnya di tempat panas, ya jadi kainnya harus dingin." "Oh iyalah." "Kayak mana model bajunya?" Ceritanya itu. Itu tanggal 6 Agustus, ya, malam tanggal 6. Pas tanggal 6 paginya tuh dia datang. Eee Pokoknya Kakak siapkan terus begini, "Kayak di mananya?" "Kalau 2 hari waktunya karena tanggal 8 harus dikirim," katanya. "Oh, nggak bisa," saya bilang, "nanti nggak bagus. Pokoknya Kak, harus cantik, harus benang kilat, harus ini, harus itu." Jadi di mana aja? Ya, di kain. Baju nggak usah di leher nggak usah Kak, karena nanti panas katanya. Di tangan, terus cekaro anunya, jembolang. Oh kalau kayak gitu nggak sempat. Nah jembolang, nggak usah saya, cari aja orang lain. Kalau nggak di Paitumpi ada orang jahit jembolang, nggak, ke situ aja. Oh nggak usah, itu ada anu aja katanya, siapa namanya yang di asir-asir. Oh, ya udah kalau bisa dia, saya bilang. Bisa, oh, udah kasih aja sama dia. Nggak apa namanya, lupa saya pun udah tua nih ya. Udah kasih dia tadi. Terus saya beli kain, saya potong untuk baju, tangan, celana, terus untuk ikat pinggang, ya, tawa kerah, itu aja. Langsung saya jahit. Dibilang anak saya lagi, "Ine lagi sakit, kenapa mau diterima kayak gitu? Nanti lebih sakit lagi. Siapa yang ngurus kalau udah ke rumah sakit?" katanya. "Oh, kayak mana tubuh anak tuh sayang kali, Dik," saya bilang kayak gitu. Ya bujuk-bujuk lah biar anak-anak dikasih kan gitu. "Oh, sayang dia harus ini," katanya yang jahit. Ya udahlah, saya jahit sampai malam. Jahit itu tadi, besoknya lagi. Anak tadi langsung telepon lagi, "Kak, kayak mana udah Kak? Ini Kak, ini." Adalah tim yang bantu di sini, ininya diginiin, ininya digosokin, ininya anu, kan kayak itu. ya. Akhirnya siap. "Jangan recok," saya bilang. Dia, "Udah siap nih fotonya." Langsung dia datang ke sini, rupanya dia belum deal sama yang di sana. Entah kayak mana ceritanya. Saya nggak tahu untuk siapa, nggak ada dia bilang untuk si, Pak Wapres. Dia bilangnya sama orang penting, saya bilang semua orang penting, saya pun penting, Ya, ya, bukan orang tua ya. aja yang penting, mana ada orang yang penting yang enggak, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, "Pokoknya nanti Kakak lihatlah." Habis itu dia nelpon, saya pun dengar di samping mesin, katanya, "Ini udah, bajunya ini itu," video call langsung. Terus dia jawab, "Masya Allah, cantiknya," katanya, "kirimkan terus," katanya. Dikirimlah terus. Akhirnya jembolangnya entah besoknya, akhirnya entah kayak mana cerita pengirimannya saya nggak tahu lagi. Itu orang tuh yang ngurus, packing terus kirim. Hmm, Terus mau dikirim tuh dia bilang, "Kakak mau tahu nggak siapa yang pakai?" katanya. Coba kasih tahu siapa. Gibran katanya. Saya pikir Gibran siapa? Gibran RI2, saya bilang. Iya katanya iri 2, kurang ajar loh sampai gitu-gitu sama dia. Aku nggak bilang ya dari awal, kenapa kok kayak gitu, marah-marah sama dia sampai ketawa lah kan gitu. Iya, dia pun ketawa langsung pergi terus. Saya pikir seluruh apa kayak mana, kan nggak serius Ya, kali ya. ngomongnya kan gitu. Udahlah, kebetulan 17 Agustus tuh, kita biasa lah, jahit di mesin, habis itu ada TV di samping mesin, nonton kan siapa yang masuk satu-satu kan kayak itu. Karena nggak ke lapangan. Habis itu, iya betul baju itu yang kujahit kemarin, kan masih ada fotonya. Ya. Fotonya semua ada duplikatnya. Ya Allah betul dipakainya, ini mana kurang asam, betul-betul dia itu dipakai bapak tuh kan kayak gitu. Habis itu saya anukan, belum kan di TV, belum di HP. Habis itu saya cari di apa namanya screenshot. Ya. Saya masukkanlah ke WA.
Ya Allah, alhamdulillah, rupanya kayak gitu banyak dari Sabang sampai Merauke kayak mana banyaknya baju baju adat. Kenapa punya Ya, kita bisa dipilih, kan gitu saya terharunya. ya, Eee, "Kenapa bisa punya baju gayo dipakai ya?" Kayak gitu. Sebelumnya dibilang lagi, "Kak, ini harus bikin satu lagi untuk perempuan." Itu nyerah aku, "Nah, nggak bisa." Kayak gitu saya bilang, karena nggak tahu untuk beliau, kan ya. gitu. Kalau tahu ya pasti yang perempuan pun Ya pasti dibikin. kita usahakan, Iya, kan iya. gitu. Heeh, kayak mana pun kan nggak mungkin sampai kayak gitu. Nggak sombong Iya. kali kita pun, merasa apa, bersyukur orang Ya, nomor 2 bisa make, bukan karena jahitan tangan saya, bukan, tapi khas dari Gayo. Ciri khas, Gayo Aceh, kan gitu. ya, Aceh itu banyak, tapi, Gayo ini kan udah paling disodot lah gitu maksudnya, kok bisa dipakai. Di situ saya, ya alhamdulillah bersyukurnya kita bisa dikenal Gayo, kan gitu. Di situ ya. alhamdulillah dari ya itu ceritanya, Adik. Jadi surprise, kejutan, terharu, bangga ya Kak Ida ya. Iya, Dan capek sakit tadi pun hilang seketika. hilang hilang Sambil semua. sambil tadi tuh bilang kurang ajar ke anaknya ya. Kurang ajar Kenanya kayak gitu ya, suruh kayak itu bilang orang penting. Karena dia nggak bilang seharusnya dia bilang, "Kak, ini untuk si Polan, tolong ini," kan gitu. Sambil Ini enggak, saya ketawa-ketawa. memang khusus nolong dia karena katanya orang penting ya, nggak tahu siapa, kan Ya, gitu. ya. Sambil 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 ketawa-ketawa mengekspresikan ya senang, terharu. Iya, setelah saya lihat di TV baru, ya Allah, betul dipakainya. Karena warnanya harus asli zaman, Ya, ya, katanya, motifnya, apa ya, segala macam. Saya usahakan, kayak gitu. ya. Dan selama jalan 4 dekade, jalan 40 tahun Kak Ida berkerawang, ini satu prestasi yang besar karena bisa menjahit pakaian RI2. Ya Kak Ida ya? Iya, Ya, ya alhamdulillah. luar biasa. Dan itu memang sempat viral, termasuk kami di luar negeri ini kan mengikuti bagaimana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Dan saat dikenakan kerawang, ya saya secara pribadi, orang Gayo juga bangganya luar biasa. Iya, Ya, betul. dan marwah Nahma Gayo itu terangkat melalui peringatan HUT itu, melalui Iya, pakaian kerawang tadi. Itu kan iya, suatu kebanggaan kolektif, kebanggaan bersama, gitu Kak. iya, Ya, saya pikir semua orang Gayo dimanapun di luar negeri yang sementara sudah saya data tersebar 40 negara, Kak. Dan iya, selama di iya, Inggris saya menginisiasi diaspora Gayo dunia, perkiraan saya lebih dari 50 negara sebaran orang Gayo di luar merantau. Nah, iya, jadi itu luar biasa. Selamat Kaida. Nah, ini kita kembali ke pasang surut Kerawang tadi. iya. Konflik, kemudian tsunami, COVID. Moneter, Nah, ya monet krisis 98. Dan iya. dari COVID kemari bagaimana pasar Kerawang ini? Pengrajinnya, pasarnya, Dari semenjak Covid, alhamdulillah sekarang tergantung apa, pariwisata itu. ya, Kalau misalnya Aceh Tengah nih berkembang pariwisatanya, otomatis orang dari luar kan berdatangan. ya, Kalau orang banyak datang, pasti bawa oleh-oleh pulangnya. Kerawang Gayo, bubuk kopi, depik Gayo, pasti itu, orang cari, apa ya, yang bisa kita bawa? Nah, itu dia. ya, Alhamdulillah ada, tapi kita kan melihat dunia luar, maunya kan seperti, Bandung misalnya, bawa hmm, dodol selalu, kan gitu. Gimana ya, caranya mengkreasikan supaya barang ini bisa dibeli murah, terjangkau, tapi kualitasnya bagus. Itu lagi yang kita pikirkan. Semoga pemerintah bisa, maksudnya mensupport ya adik-adik kita yang baru-baru jahit nih, jangan fokus sekali ke pakaian. Kalau pakaian itu kan tertentu yang pakai, harus orang yang menengah ke atas gitu. ya. Maunya Tapi kan yang kecil-kecil, yang terjangkau. ya ke produk lain dan turunannya Iya, banyak. Ini tergantung lagi bagaimana mengembangkan kreativitas tadi
dan bagaimana pemerintah mensupport ini ya Kak ya. Iya, Ya, itu tugas mereka lagi. ya. Dan apakah ada pengaruh Kampung Kerawang? Oh, Eh, sangat. ya, setelah ada Kampung Kerawang, apakah ada pengaruhnya ke pendapatan, peningkatan pendapatan masyarakat, penambahan pengrajin kerawang, permintaan dan seterusnya? Sangat sangat terpengaruh. Karena sebelumnya kan yang ditahu di Kampung Bebesen, Kerawang kan gitu cuman. Ya, Semenjak tahun berapa itu, saya pun lupa, entah, 2013 2018, atau 19, dan terus iya, kita COVID. Ya, iya. karena Kampung Kerawang itu saya yang usulkan Kak Ida. Oh ya, oh, Ya, jadi Australia rupanya ya, ya saya pun nggak jadi, tahu. jadi Jadi ceritanya gini, 2018 ya, 2018 sampai 2026 dari Gayo, heeh. saya dan Pikar Weda, Bang Pikar, Oh, Mempikar, masuk di tim pengembangan kawasan Gayo Alas, Aceh Tengah, iya, Aceh Tenggara, Gayo Luas, dan Bener Meriah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi iya, pengembangan kawasan Gayo Alas ini sebenarnya gagasan Presiden sewaktu iya, meresmikan Rembili. iya, Kemudian dibentuklah oleh Menko PMK ketika itu Puan di Deputi 7 tim untuk pengembangan kawasan ini. Dan di tim iya, tadi terlibat Kementerian Teknis, lembaga sekat kementerian, BUMN, swasta sampai kedutaan, juga melibatkan pemerintah Aceh dan iya. pemerintah 4 kabupaten ini. Yang salah Oh, satu event gitu. kebudayaannya ketika itu Gamipes. Ingat Oh nggak ya, Kak yang Ida? Ya, Pemetesan, Gayo ya. Alas Mountain International Festival. Nah, itu secara ide bagaimana pengembangannya, saya sama Bang Fikar di dalam dari Gayo. Dan kami Ah, diseleksi masuk ke situ, masuk ke situ. Dan melalui event kebudayaan itu masuklah pengembangan-pengembangan segala bidang dan sempat vakum terutama pas COVID. Jadi waktu pas pelaksanaan Gamipes pertama di Aceh Tengah, jadi saya sampaikan ke Pak Sabela Abu Bakar Bupati Aceh Tengah ketika itu. iya, Pak, ini orang berdatangan ke Aceh Tengah. Ada yang dilihat view, danau, gunung, tempat wisata yang lain. Ada yang dimakan, masam jing, sengeral, iya, kuihnya juga lepat. iya, Kemudian, pokoknya khas Gayo lah. ya khas Gayo. Mereka pas pulang bawa apa? Iya, Bawa apa apa? yang bisa kita Ya, suguhkan? dan ini kan kita secara spesifik nggak punya tempat belanja di satu titik, begitu Kaidah. Iya, Yang kemudian saya sarankan ke Pak Bella supaya Bebesen dijadikan kampung Kerawang. Ya iya, terlepas saya dari Bebesen, lahir di Bebesen, orang Bebesen, karena memang faktanya kan di sini banyak pengrajin kerawang. Ya iya, untuk menyikapi situasi tadi, yang kemudian positifnya Pak Bella mendengarkan masukan itu, termasuk itu yang taman, taman depan kantor bupati, depan samping pendopo dan Musara Alun itu oh, saya yang usulkan iya, supaya itu iya, ada ruang terbuka publik, ruang interaksi buat anak-anak sebagai tahapan bagaimana Gayo Alas menuju kota ramah anak, layak anak. iya. Nah, itu juga diakomodir sama beliau. Saya sama Pak Saukani ketika itu dari Kemenko PMK juga, cuma beda deputi. Deputi 5, yang ini deputi 7. Nah, jadi begitu sejarahnya Kak Ida. Oh, iya. Saya, Ya, nggak tahu kalau, masalah itunya, kayak mana caranya itu nggak tahu. Yang saya tahu sebelum 2013 ada orang jahit satu-satu di sini. hmm, Kemudian, udah saya masuk, udah saya suruh buka terus, buka-buka, karena di rumah kita pun enggak muat. Yang bisa tuh udah mandiri terus, buka-buka terus, rezeki masing-masing saya bilang. Biar bisa orang datang nggak ada di sini, ada sebelah, nggak ada sebelah, ada sebelahnya kan gitu. Nah, itu waktu itu saya anjurkan. ya, Kemudian ada dibuat kampung Kerawang, alhamdulillah saya bilang, karena kalau udah dibuat kampung Kerawang, otomatis orang nggak mencari tempat lain lagi, karena di sini ya. pusatnya, kan gitu. Kami sangat bersyukur dengan adanya kampung Kerawang. Ya, artinya alhamdulillah ada peningkatan dari sisi jumlah pengrajin, Ada kemudian dari ada penghasilan sangat-sangat. masyarakat juga bertambah, dan Iya, di samping pesanannya juga semakin banyak, walaupun seperti Kak Ida sampaikan bahwa pengrajin kerawang, tentu pengrajin yang lain juga ekonomi kreatif yang lain, masyarakat secara umum ini tidak terlepas dari daerah juga. Bagaimana iya, memperbanyak betul. event, memajukan dunia pariwisata, pertanian, segala macam.
Iya, sehingga iya, makin iya. banyak yang datang, sehingga ada oleh-oleh yang dibawa dan ada uang Iya, yang dibelanjakan beredar di masyarakat. iya, itu emang tujuan kita pun. Iya, 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 Biar jangan, alhamdulillah. iya. Ya, sejak awal Kak Ida terlibat dalam dunia perkerawangan ini sampai sekarang ini kan sudah lama sekali ya. Dan dedikasinya luar biasa. Apakah ada penghargaan yang Kakak terima dari pemerintah kah, non-pemerintah? Dari pemerintah ada waktu tahun 2013, eh, apa, bertropi apa, dalam apa tuh namanya, mengembangkan Kerawang nih, eh, perempuan menuju dunia apa, judulnya, judul apanya tuh. Jadi Ya, ada penghargaan dari bupati, dari Pak Nas waktu itu. ya, Karena menuntaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, itu yang saya pikirkan waktu itu, hanya itu dalam benak saya, itu yang saya kerjakan. Kemudian ada dapat dari Pak Nas waktu itu, waktu beliau masih Bupati Aceh Tengah. Terus tahun 2018 apa 2019, lupa itu dari Gubernur Aceh karena memperkerjakan anak putus sekolah. Karena anak putus sekolah saya ajar jahit, saya pekerjakan, jadi kan mengurangi pengangguran. Nah, dapat dari Gubernur Aceh. Kemudian kemarin itu sebagai mengembangkan Kerawang Gayo dan mempertahankan motif-motif kekhasan Kerawang Gayo itu kemarin dapat lagi dari Bapak Bupati Halioga. Nah, itu baru aja ulang tahun kemarin ya. Kemudian kalau sertifikat ngajar mungkin pernah ini ada anak-anak yang perlu sejarah Kerawangnya semenjak tahun itu kan ada untuk kuliah itu apa namanya nyusun penelitian, skripsi, skripsi, tesis, penelitian disertasi apa ya. segala macam itu ada juga, ada yang ucapan terima kasihnya misalnya berbentuk sertifikat apa segala macam Ya, kayak gitu ada. ya sebagai narasumber penelitian ya. Iya, Ya, narasumber, iya iya ada juga. dan diberikan penghargaan tadi sudah tepat diberikan ke Kaida karena memang melihat dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa di dunia perkerawangan. Amin. Dan ini Kaida menarik sekali dan banyak informasi yang bermanfaat sekali melalui podcast kita ini dan luar biasa tadi perjalanan Kaida terjun dan bergelut di dunia perkerawangan ini. Sebelum kita tutup, pesan buat teman-teman di pengrajin kerawang khususnya dan yang bergerak di ekonomi kreatif, di entrepreneur secara umum, supaya mereka juga bisa jadi sosok Ida dalam tanda kutip ya dengan usahanya masing-masing. Silakan Kak Ida. Harapan ke depannya, Ya, eh, harapan saya karena ibu saya memperjuangkan Kerawang ini begitu sedihnya dulu kan keluarga kita sampai ada yang meninggal. meninggal. Jadi kedepannya jangan sampai punah karena ini marwah kita juga ini eh, kayak mana caranya harus kita kembangkan. Jangan sampai orang punya Kerawang Gayo ini tetap aslinya di kita. Biarpun sekarang udah ada parenting, biarpun udah ada bordir, ada tenunnya Kerawang, ada batik Kerawang, tapi yang khas Kerawang Gayo asli dijahit sama mesin biasa itu harus kita tingkatkan. Kayak mana caranya kita jangan bersaing di tempat sendiri, tapi kita melihat keluar kayak mana kita orang bisa sekreatif itu di negara lain, di Cina, di mana kita kalau bisa, kalau enggak pun seperti mereka, jangan ketinggalan. Karena kita kan enggak selamanya, kalau kayak saya pun enggak tentu umur, kan gitu, di
Jadi Mm. generasi muda nih jangan cepat hilang eh, gayo nih, gayo menahma tuh apa namanya tuh? Ya, Eh, Mumarwah, Munahma. Marwah Ya, kita. ya, Jangan sempat hilang dari gayo nih. Kalau diakui orang lain, oh ini lebih bagus di tempat lain kan rugi kita. Kita yang rugi. Gayo nih. Itu yang saya harapkan. Itu saya mohon sama pemerintah kayak mana caranya melewati dinas apa, bantuan seperti di tempat lain. Bukan saya mau menjelekkan daerah kita, bukan. Tapi yang saya lihat, saya sering ikut raker dulu Dekranas apa saya ikutin, mereka sangat membantu pengrajin. Diberi terus kalau bisa pengrajin itu di mana kendalanya, di mana apanya kayak gitu. Disupport. Kalau kita bukan apa bagus juga semua bagus kan. Ke tapi sebenarnya kalau kita eh, hayati betul ekonomi sangat terbantu. Suami saya sakit selama 17 tahun kena diabetes, nggak bisa capek, nggak bisa apa. Alhamdulillah anak-anak saya semuanya bisa saya dari jahit kerawang bisa saya sekolahkan, bisa kasih untuk ekonomi kita pokoknya cukup lah, nggak pun lebih. Jadi mungkin adik-adik yang lain pun itu kan contoh juga, bukan selalu suami kita itu sehat, bukan selalu suami kita itu ada. Jadi kita siap-siap kalau yang bagi pengusaha itu naik turunnya itu biasa, seperti orang lain juga, usaha lain. Banyak orang udah tinggi tapi jatuh. Kalau saya di Kerawang nih, udah nggak terbilang lagi sedihnya kayak mana memperjuangkannya. Bikin ini. Sekarang udah enak lihat di apa di HP buka di negara lain kayak mana kan udah enak sekarang. Kalau dulu kayak mana susahnya deh mencari mau buat tas satu aja pun kita berpikirnya setengah mati. Kenapa bisa kayak gini? Dibeli dulu tas tuh dibongkar, dikorbankan dulu berapa baru dicetak lagi dibuat kenapa orang itu pun bahannya terbatas nggak ada di tempat kita harus ke Medan di Medan pun nanti harus beli banyak uang kita sedikit cuman kan nggak mungkin kita beli untuk itu aja kan harus pokoknya susah kalau dulu kalau sekarang kan enak kita jadi adik-adik ini saya mohon untuk generasi kita khususnya Gayo ini jangan sempat punah Kerawang Gayo ini itu yang saya harapkan. ya. Baik, terima kasih banyak Kak Ida sudah meluangkan waktu, kemudian bercerita pengalaman dan tadi ada harapan kepada masyarakat, generasi muda, dan pemerintah juga, yang Ya. mudah-mudahan makin berkembang dan apa yang Kak Ida harapkan tadi di masa depan makin lebih baik, berkembang, maju, ya insya Allah, sehingga berdampak pada masyarakat, terutama kaum perempuan, ibu-ibu, dan secara umum daerah untuk Ya. kemajuan daerah. Jadi terima kasih sekali Amin. lagi, doa terbaik buat Kak Ida, sehat walafiat, kemudian sukses terus kerawangnya. Amin. Dan buat teman-teman yang menonton podcast ini, yang kebetulan lagi berwisata ke Takingon, ke Aceh Tengah, perlu oleh-oleh, jangan lupa mampir ke Kampung Kerawang, Bebesen, dan banyak sekali pengrajin kerawang di sana, apalagi setelah ditetapkan tadi jadi Kampung Kerawang, dan salah satunya adalah Ida Kerawang. Amin, amin ya Iya, Rabbal iya, iya. Alamin. Salam buat keluarga, Kak Ida. Terima kasih banyak. Kakak juga kirim salam buat ya, apa adik-adik di sana, anaknya, istrinya terutama ya. Iya, iya, iya. Baik-baik, insya Allah disampaikan. Ya, dan Ya, nanti kalau kami ke Indonesia, ke Aceh, ke mampir. Bebesan, saya berkabar. Mampir ke rumah, Iya, minum iya kopi. nanti teleponan ya. Ya, Ya, makasih nanti banyak. minum kopi Kak Ida sambil makan lepat. Kopi Gayo banyak di Ya, ya, Gayo. ya, 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 insya Allah. Baik Kak Ida, terima Ya. kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.